Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam seminar hasil pelindungan bahasa tahun 2021. Nah, pada sesi kali ini akan membahas tentang kajian toponimi dalam rangka kajian tematik pelindungan bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Evi Mahakastri dari Balai Kantor Bahasa Lampung. Apakah sudah hadir? Bisa. Siap, sudah hadir, Iko. Ya. Terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua nanti akan ada Ibu Siti Zamzara dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Ibu Siti sudah hadir juga ya. Siap. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada Ibu Martina dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Ada. Sudah hadir, siap. Semangat ya Ibu ya. Semangat. Siang-siang harus semangat, betul. Biar nggak ngantuk ya Bu. Kemudian nanti akan dibahas gitu ya. Pembahasnya ada Pak Hari Ferdiansyah dari Badan Informasi Geospasial. Bapak Hari sudah hadir ya? Oke. Sudah. Siap. Kayak gitu. Berarti semuanya sudah hadir. Nah, sebelum memulai mungkin saya akan memberitahukan beberapa hal sebelumnya. Yang pertama mungkin minta tolong kepada semua peserta gitu kan mematikan lantang atau mikrofonnya masing-masing ya, seperti itu sehingga tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung diberikan di ruang obrolan atau chat room ke host. Kemudian atau nanti juga bisa Bapak Ibu bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand pada saat sudah dipersilahkan, seperti itu. Jadi mohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan silakan dicatat atau langsung diketik di ruang obrolan atau nanti bertanya secara langsung, seperti itu. Kemudian untuk para pemateri gitu kan pembicara nanti masing-masing diberi waktu 15 menit ya ibu-ibu semuanya ya. Jadi lebih lama di sesi tanya jawab maupun di pembahasan oleh Pak Hari Ferdiansyah nanti, seperti itu. Mungkin yang pertama langsung saja kita mulai dari Ibu Evi Mahakastri dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan judul penelusuran toponimi nama-nama desa di Kabupaten Lampung Selatan, kajian sosio-onomastik. Untuk Ibu Evi dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Iko atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemakalah dan narasumber, dalam hal ini saya akan membawakan toponimi nama-nama desa di Kabupaten Lampung Selatan. Mas Iko, boleh saya minta dibantu? Salindia saya tidak bisa dibuka di sini. Oh, silakan Ibu, sudah bisa Ibu. Bukan, maksudnya Mas Iko yang bukain. Oh, seperti itu. Tunggu sebentar ya Bu ya. Silakan Ibu. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan makalah saya tentang penelusuran toponimi
nama-nama desa di Kabupaten Lampung Selatan, kajian sosio-onomastik. Perlu saya sampaikan di sini, ini adalah penelitian saya berdua dengan Pak Isnaini, Pak Muhammad Isnaini dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selanjutnya. Ya, sebagai gambaran daerah pengamatan, Kabupaten Lampung Selatan ini memiliki satu pelabuhan ya. Nah, pelabuhannya ini berada di daerah Bakauheni ya. Bakauheni yaitu tempat transit penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. Artinya Lampung Selatan merupakan daerah paling ujung dari Pulau Sumatera, yaitu bagian paling selatan ya di Pulau Sumatera, memiliki sebuah gerbang, menjadi gerbang bagi masyarakat yang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Nah, dengan hal ini ada kemungkinan budaya yang ada dari Jawa itu akan lebih banyak mempengaruhi budaya yang ada di Lampung. Selain itu juga, daerah Lampung Selatan ini merupakan daerah sasaran transmigrasi. Dahulu itu dari tahun 1905, transmigrasi sudah masuk ke Lampung. Nah, untuk penduduk asli dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Dalam hal ini, untuk Lampung Saibatin menggunakan dialek A dan masyarakat Lampung Pepadun menggunakan dialek O. Untuk penamaan wilayah yang ada di Lampung Selatan menggunakan rata-rata sebagian besar menggunakan nama daerah asal penduduk. Artinya karena banyak daerah transmigrasi, maka penduduk yang dari Jawa membawa nama daerah asalnya untuk dijadikan sebagai nama desanya, seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan dalam penamaan wilayah ini ada 3 ya. Jadi selain ada bahasa Indonesia, ada bahasa asli Lampung, kemudian ada bahasa asli dari daerah asal pendatang, dan ada juga yang campuran. Maksudnya campuran di sini artinya nama desa tersebut merupakan penggabungan antara dua bahasa. Jadi ada bahasa Lampung dan bahasa Jawa. Nah, misalnya pada daerah Desa Hara Banjarmanis ya. Di sana untuk kata hara itu adalah bahasa Lampung, kemudian Banjarmanisnya dari bahasa Jawa. Nah, itu tujuannya agar dibuat bersamaan gitu namanya, agar kedua kelompok masyarakat ini bisa berdampingan hidup satu sama lain. Jadi dahulu itu menurut masyarakat ada 3 kelompok masyarakat ya. Jadi ada 3 tumenggung ya, ada Tumenggung Jaya Sampurna, kemudian ada Tumenggung Hadin Ratan, kemudian ada Tumenggung Jaksa. Nah, masing-masing tumenggung mempunyai kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga dijadikan satu. Timbullah nama Hara Banjarmanis tersebut. Selanjutnya. Ya, nama itu umumnya dibuat untuk memenuhi tujuan tertentu yang memiliki semacam karakteristik sosial. Nah, pada makalah ini kami menggunakan teori onomastik. Jadi teori onomastik sendiri yaitu studi tentang nama-nama. Nah, Kristal ini dalam buku Pak Munzar menyatakan bahwa studi onomastik terbagi menjadi 2, yaitu antroponomastik dan toponomastik. Nah,
kajian nama diri ini sering dilakukan mengurai banyak hal, yaitu salah satunya memahami nama-nama budaya. Nah, onomastika juga menjelma menjadi disiplin ilmu linguistik mandiri ya, yang berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, karena di Lampung ada falsafah hidup yang namanya falsafah hidup Piil Pesenggiri, yaitu mengistimewakan kaum pendatang atau mengistimewakan tamu, yaitu pada kata nemui nyimah. Jadi salah satu prinsip hidup Lampung itu sendiri ada namanya nemui nyimah. Artinya orang yang dari Jawa itu sangat dihormati ya. Artinya jika mereka membawa nama itu tetap dipersilakan oleh penduduk Lampungnya, sehingga ada kemungkinan besar nama yang dari Jawa itu menjadi nama daerah yang ada di Lampung. Selanjutnya, jadi kembali lagi ke atas. Nah, jadi setelah diamati melalui wawancara, baik masyarakat asli maupun pendatang tidak banyak yang mengetahui artinya. Jadi tidak hanya 1-2 kecamatan, ini global ya. Untuk masyarakat, bahkan pemerintahnya pun sangat jarang tahu bagaimana sejarah nama tersebut terbentuk. Karena kami menelusuri melalui sejarah desa yang ada di profil desa itu kebanyakan hanya bercerita tentang batas-batas wilayah desa. Jadi kami agak kesulitan di sini sehingga harus mencari narasumber yang non pemerintah, artinya ke para pemangku adat. Kemudian untuk fenomena pembakuan nama rupa bumi ini bisa dianalisis menggunakan pembakuan nama rupa bumi melalui PP RI nomor 2 tahun 2021. Selanjutnya ikut. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan menggunakan wawancara dan kuesioner. Responden yang diambil ada berjumlah 50 orang. Selanjutnya. Nah, secara umum penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekhasan. Dalam hal ini, kekhasannya meliputi nama daerah asal penduduk, kemudian nama tempat, nama yang bermakna harapan, kemudian ciri letak geografis, dan ada nama sungai. Beberapa ada yang tentang nama pohon ya. Selanjutnya untuk pembentukan nama itu dilakukan melalui borrowing, compounding, blending, akronim, dan derivasi. Selanjutnya, proses penamaan ini meliputi penyebutan bagian, kemudian ada penyebutan sifat khas, penyebutan tempat asal, penyebutan bahan, penyebutan keserupaan, penyebutan pemendekan, dan penyebutan pengistilahan. Nah, ini sudah saya katakan tadi, Lampung memiliki prinsip hidup, yaitu salah satunya nemui nyimah, yaitu mengistimewakan tamu. Dengan demikian, penyamaan rupa bumi di Lampung pun cukup terbuka untuk menerima budaya yang masuk. Selanjutnya, sebagai penutup, penamaan wilayah di Lampung Selatan memiliki ciri khas. Penamaan di wilayah Lampung Selatan belum sesuai dengan kaidah penamaan rupa bumi. Kemudian pemerintah daerah perlu memperhatikan penamaan wilayah di Lampung Selatan yang mendapatkan pengaruh budaya Jawa
Kemudian perlu ada pembeda antara wilayah di Lampung Selatan dan nama wilayah daerah asal penduduk yang ada di Jawa. Maksudnya nama daerah yang ada di Lampung Selatan itu perlu, misalnya ada namanya Sidomulyo. Untuk Sidomulyo di Lampung itu perlu dibedakan dengan Sidomulyo yang ada di Jawa, itu menurut saran kami. Nah, untuk contoh-contoh ini karena kemarin sangat sedikit ruangnya, jadi tidak ada di Salingdia yang ini. Sekian, terima kasih. Untuk contoh nama daerah yang sifatnya ke-Jawa-Jawaan, mungkin bisa saya bacakan saja ya. Misal ada ada di Sidomulyo, kemudian Sidodadi, Sidorejo, Sidowaluyo, Sukabanjar, Sukamaju, Sukamarga. Untuk daerah yang lain ada yang bisa kami curigai bahwa itu dari daerah Jawa, akan tetapi kami sedikit bingung karena penduduk yang ada di nama desa yang sifatnya kejawa-jawaan itu dominan Lampung, makanya agak ragu-ragu ini dominan apakah memang namanya ini orang Lampungnya, suku Lampung yang membuat, ataukah dari Jawa yang buat, atau orang Lampungnya yang mengalah. Jadi kami agak ragu menentukan itu asalnya dari Lampung atau bukan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Ibu Evi. Sangat menarik ya, kalau menurut saya ya, untuk berbagai temuannya itu. Jadi bisa dibilang banyak dominasi Jawa gitu ya Bu ya di Lampung. Sementara ya, penduduk asli di sana kan Lampung seperti itu ya. Nah itu juga mungkin akan kita simpan dulu gitu kan, maksudnya ini hanya pemantik saja gitu kan, nanti siapa tahu ada yang mau bertanya lebih lanjut gitu kan terkait hal tersebut, maupun nanti akan dibahas juga sama Pak Hari kayak gitu. Jadi kita mungkin lanjut dulu ya ke pembicara berikutnya. Kita dari Lampung beralih ke Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan, bersama dengan Ibu Siti Zamzaro. Halo Ibu, sudah bergabung ya. Ibu Siti Zamzaro untuk sesi ini akan memaparkan tentang toponimi wilayah di Kabupaten Banjar, betul ya Bu ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Ibu Siti dipersilakan. Ya, halo Ibu, bisa mendengar? Oh, saya screen. Ya, mungkin suaranya agak dibesarkan ya Bu. Sudah terus. Dan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya mewakili tim saya dari tim toponimi Kalimantan Selatan menyampaikan atau menampilkan toponimi desa di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon maaf Ibu Siti, suaranya mungkin itu lantangnya bisa didekatkan ke mulut mungkin. Kalau di saya agak kurang jelas ya. Sudah jelas? Sudah. Iya, silakan Ibu. Oh ya. Ya. Baik, saya mulai untuk perhatian.
Ini di-share screen-kan oleh panitia ya, Bu? Silakan. Iya, sudah. Udah. Daerah kemudian kami mengambil lokasi di Kabupaten Banjar. Alasan dari pengambil daerah mengamati ini adalah kehidupan masyarakat Banjar ini yang sangat akrab dengan air diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap penanaman wilayah di tempat tinggal mereka. Kemudian keterkaitan Kabupaten Banjar ini dengan sejarah kerajaan Banjar itu sangat jelas pada masa lalu, dan juga ada proses sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam melawan penjajah dari Belanda di lokasi tersebut juga bisa dibaca. Kami berasumsi bahwa hal itu akan membawa pengaruh terhadap penanaman tempat di wilayah tersebut. Kemudian alasan berikutnya, Kabupaten Banjar ini merupakan daerah penyangga Kota Madya Banjarmasin. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu kota Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin. Posisinya berada di pantai ya. Jadi masyarakat atau penduduk di Kalimantan Selatan cenderung akan mendekat kepada pusat kota, sehingga untuk memudahkan segala urusan mereka akan mengambil lokasi yang terdekat dari pusat kota Banjarmasin tersebut. Nah, selain itu Kabupaten Banjar ini dialiri Sungai Martapura yang menjadi transportasi air di masa yang lalu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di masa lalu ada kerajaan Banjar yang berdiri menggunakan jalur transportasi air sebagai jalur utama untuk akses ke wilayah tempat. Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ini dua lokasi yang misalnya di masa lalu, karena tadi ada proses pemindahan kerajaan dari Kabupaten Banjar kemudian ke Banjarmasin, dan itu waktu yang cukup lama waktu itu. Kemudian selain itu ada tidak semua penamaan desa itu di Kabupaten Banjar ini terdokumentasi atau terinteraksi sejarah atau asal namanya. Karena itu menjadi alasan kami sebagai gambaran tadi ya. Sekarang yang gambaran wilayah Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar, maksud saya Kabupaten Banjar ini terletak pada koordinat 2 derajat 955 hingga sampai 3 derajat 318 lintang selatan dan 115 30, 20 sampai dengan 115 dan sebenarnya bujur timur. Nah, kabupaten ini terdiri dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, beribu kota di Martapura, permintaan kecamatan 719, kelurahan 277 dan desa 13. Situs dari WW Banjar Kabupaten Banjar. Nah, Kabupaten Banjar ini juga berkaitan dengan kondisi topografi dari Kabupaten Banjar beragam. Di sebelah utara dan timur merupakan daerah Recording in progress. Meratus. Kemudian wilayah sebelah barat dan selatan merupakan dataran rendah dan biasanya tanah desa dan rawa. Kemudian ini metode yang kami gunakan dalam penelitian ini sifat metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara yang tidak terstruktur. Kemudian responden kami berjumlah sekitar responden kami berjumlah sekitar 50 orang. Di dalam pengembangan data kami, kemudian kami sertai dengan perekaman suara dari sebagian informan ketika menjelaskan sejarah penamaan desa yang mereka ketahui. Dan selanjutnya juga dilakukan pendapat dokumentasi sama desa di ruang publik.
penjelasan hasil kajian. Nah, sebenarnya kajian kami ini secara linguistik dan secara kesejahteraan atau aspek asal-usul. Dari secara linguistik kami mulai melihat dari fonologinya, morfologi sampai dengan semantik. Kemudian dari kajian itu kami melihat bahwa secara fonologi saya kira tidak hanya tidak ada masalah, maksudnya kan di sini ada fonologi bahasa Banjar dan ada fonologi bahasa Indonesia yang digunakan untuk pemberian nama. Nah, karena itu memang sebagian penamaan itu masih menggunakan bahasa Banjar dan sebagian lagi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari segi morfologi memang ada sedikit perbedaan, yaitu untuk penamaan biasanya menggunakan morfologi bahasa Banjar, antara lain misalnya satu saja misalnya ada desa Penggalaman. Penggalaman itu dia menggunakan morfem penasa, dan kemudian kalau morfologi bahasa Indonesia kan nama desanya ada misalnya Pemakuan dengan penasa. Jadi ada perbedaan sedikit mengenai morfologi atau morfologi bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Nah, dari segi aspek penamaan usul secara penamaan itu sebenarnya banyak sekali yang sudah saya susun, tapi mohonnya agak berbeda perorainya. Saya kemarin memperbaiki, tapi akhirnya saya bacakan saja hasil yang kami peroleh. Berdasarkan aspek penamaan atau asal-usul secara penamaan desa tersebut, kami menemukan sekitar 12 asal-usul, ya bisa bacakan satu persatu. Yang pertama misalnya berdasarkan asal-usul migrasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya begini, di daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah penyangga dikenal dengan lahan yang sangat subur. Jadi masyarakat di tempat lain, di kabupaten lain akan mencari pekerjaan terkait dengan pertanian di wilayah tersebut. Jadi ini seperti apa yang terjadi seperti yang kejadian di tempat lain juga ada di Kabupaten Banjar, di Gambut misalnya ditemukan nama desa yang sama persis dengan yang ada di kabupaten lain, seperti misalnya Kayu Bawang, kemudian Pamangki, yang ini saya lihat berasal dari nama tempat yang sama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang posisinya memang sangat jauh dengan Kabupaten Banjar. Dan dari wawancara yang kami lakukan oleh masyarakat sana, memang ada warga yang semula memang berasal dari lokasi tersebut, kemudian ketika mendapatkan pekerjaan di situ tempat itu, kemudian menetap di situ untuk berikutnya. Kemudian masyarakat yang kedua yang berdasarkan sejarah keberadaan kerajaan Banjar di masa lalu, kami menemukan di sekitar aliran Sungai Matapura yang menjadi transportasi kerajaan Banjar pada masa lalu, itu ada nama-nama yang terkait dengan kerajaan Banjar. Misalnya ada Desa Pemakuan, Desa Pakuala, kemudian ada Kelurahan Keraton dan sebagainya, yang menggambarkan bahwa di situ di waktu yang lalu mereka nama desa itu bukan desa yang terkait dengan kerajaan. Kemudian ada topografi yang terkait dengan rupa bumi, misalnya ada desa, ada teluk, ada sungai, ada gunung. Teluk di sini kadang disingkat dari lok, ya. Jadi desa Teluk Selong misalnya, kemudian ada desa Teluk Baintan. Teluk di sini pendekan dari teluk,
kemudian ada desa Tabuk atau Sungai Tabuk, kemudian ada Guntung Papuyung misalnya. Nah, guntung di sini diartikan sebagai posisi yang tinggi atau yang tinggi. Kemudian yang berkait dengan aliran air sungai, arah aliran air di sini ditemukan kosakata seperti hulu atau hulu, hilir atau hilir, darat, laut, muara, dan sebagainya. Misalnya nama-nama desa seperti Tambak Sirang darat, Tambak Sirang laut, Alur muara, kemudian ada juga kalau Serang hilir, desa dalam pagar hulu, dan sebagainya. Kemudian yang penamaan dengan arah mata angin itu menggunakan kata barat, selatan, dan kemudian utara saya jarang ada ya, mungkin karena masih nama tersebut masih menggunakan aliran kan jarang ada yang menggunakan kata utara dan selatan sebetulnya. Kemudian ada tanaman dari nama hewan ya, seperti Guntung Papulu, Sungai Musang, dan sebagainya. Kemudian ada penamaan dengan etnis tertentu, misalnya ada suku di Kampung Melayu, kemudian ada kelurahan Jawa Laut, itu yang menandakan bahwa di situ dulu didiami oleh orang Melayu atau orang Jawa. Kalau Melayu sampai sekarang masih eksis dan masih kegiatan masih hidup sampai sekarang. Kemudian ada juga yang penamaan itu menggunakan nama-nama tokoh yang ada pada masa kerajaan Banjar, misalnya seperti tokoh Awang Bangka, Fatah Makmur, kemudian ada lagi Pakualam, kemudian ada juga penamaan tokoh yang sebetulnya Paku itu bukan tokoh, dia hanya orang yang mungkin saudagar yang ada di situ. Misalnya ada nama desa Pincau yang berasal dari bahasa Cina, yaitu Pincau. Kemudian dia mengalami penyesuaian dengan lidah orang di sini, kemudian jadi Pincau. Kemudian ada juga nama yang terkait dengan peristiwa yang terjadi masa lalu. Misalnya ada Desa Tungkaran. Nah, Desa Tungkaran ini kami lihat ada dua perbedaan versi menurut pembekal di sana dan menurut apa yang kami lacak melalui situs. Nah, di sini bukti yang kami peroleh, informasi yang peroleh bahwa di sana ada semacam makam yang disebut makam desa darah yang besar. Jadi namanya Desa Tungkaran. Kalau menurut mereka lokasi tempat itu adalah tempat menambatkan kapal-kapal di masa lalu. Tetapi kami lihat karena ada seperti itu, kami coba melacak lagi ke kamus mungkin itu kalau tungkaran, kalau dalam bahasa Jawa ada kata tukar yang artinya dikerahi, apakah ini terkait itu kita masih belum melihat lebih jauh. Kemudian ada desa yang berkaitan dengan nama-nama tumbuhan atau yang tumbuh di situ seperti desa Bakapat di desa Alu-Alu, desa Bunipah di desa Alu-Alu, di kecamatan Alu-Alu ya, Kabupaten Banjar.
biasa berdasarkan nama sejarah perjuangan kemerdekaan, kami temukan nama-nama desa seperti Piring Benteng Ilir. Di sana memang ada benteng yang menjadi benteng peninggalan zaman Belanda. Kemudian ada juga desa Alam Roh. Nah, Alam Roh ini sebetulnya kan namanya ada Toko Alam, tetapi karena di sana merupakan tempat yang dirahasiakan pada waktu itu pada masa kemerdekaan karena melakukan pertahanan terakhir dari TNI Angkatan Laut waktu itu. Di sana ada makam para pejuang kita yang meninggal di sana. Mungkin langsung penutup saja, Ibu. Ya, saya kira dari apa yang disampaikan tadi, bahwa penamaan wilayah terkait dengan aliran air atau topografi Kabupaten Banjar ini terkait juga sejarah kerajaan Banjar, sejarah perjuangan rakyat Banjar, asal-usul migrasi masyarakat Banjar dan wilayah lainnya. Nah, untuk ini kami merasa masih perlu untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait toponomi di Kabupaten Banjar untuk lebih memperoleh informasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat lengkap ya, Ibu Siti Jamzaroh dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau boleh saya sedikit merangkum gitu ya, berarti hampir sama seperti yang di Lampung, ada juga banyak nama yang sama ya dengan wilayah yang lain. Nah, hal itu juga tidak terlepas dari adanya migrasi masyarakat gitu ya, dari satu wilayah ke wilayah lain yang pada akhirnya dia membawa nama yang sama ke daerah yang baru. Nah, ini mungkin juga perlu untuk dibedakan atau ini juga alhamdulillah kita sudah ada Bu Mia, Profesor Mutamia Lauder, mungkin nanti juga bisa menambahkan gitu ya setelah pemaparan dari Pak Hashi gitu kan terkait dengan beberapa hasil temuan dari toponimi wilayah di Lampung, Kalimantan Selatan maupun yang di Kalimantan Barat seperti itu. Dan ternyata kalau untuk yang di Kalimantan Selatan tidak hanya nama-nama desa ya maupun nama administrasi, tetapi juga sungai dan segala macam juga ikut turut dikaji ya Ibu Siti ya. Dan memang ternyata sangat beragam seperti itu. Mulai dari hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan, kemudian juga bahkan ada yang diambil juga dari nama hewan. Nah, ini juga sangat menarik seperti itu ya. Untuk ditelusuri karena bisa jadi anak-anak sekarang belum tentu tahu seperti itu ya. Nama-nama itu asalnya dari mana. Nah, lanjut untuk yang ketiga. Nah, ini kita sekarang beralih ke Pontianak. Nah, dari Banjarmasin ke Pontianak ada Ibu Martina dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Pada sesi ini, Ibu Martina akan menyampaikan tentang toponimi wilayah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk Ibu Martina, dipersilahkan. Terima kasih Mas Wiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Yang terhormat narasumber di sesi ini, Ibu Mutamia, yang kami hormati juga teman-teman peneliti yang terlibat di kajian toponimi seluruh Indonesia. Kami akan mengajak Bapak dan Ibu berselancar di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Izin Mas Wiko untuk memaparkan hasil temuan kita, karena memang kami satu tim dengan Mas Wiko, Bapak dan Ibu. Baik, toponimi di wilayah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Barat sangat kaya akan etnisitas dan budaya. Nah, ini akan tercermin nantinya pada penamaan-penamaan
yang ada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Nah, di Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, 12 kabupaten dan 2 kota yang ada di Kalimantan Barat. Kebetulan Kabupaten Sanggau ini merupakan kabupaten terdekat dengan Malaysia. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Kalimantan Barat dan ke Sanggau, istilahnya ada intikong kalau di Kabupaten Sanggau, perbatasannya. Nah, masyarakat di sana, artinya di Kabupaten Sanggau, sangat dominan di Kabupaten Sanggau ini adalah masyarakat Dayak dan Melayu. Walaupun kita tidak bisa memungkiri di wilayah Kabupaten Sanggau ini banyak sekali juga etnis yang lain seperti Jawa, kemudian ada juga Batak, karena memang kita ketahui Batak dan Minang, Padang juga cukup banyak di daerah perbatasan ini. Penggunaan nama wilayah sebagai batas administrasi masih banyak menggunakan bahasa daerah. Nah, ini menjadi sangat penting kita angkat melalui kajian toponimi yang pada hari ini kita diskusikan sama-sama. Ya, penamaan wilayah administrasi ini dapat menjadi bahan pelindungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Nah, ini suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Barat, untuk tidak meninggalkan bahasa daerah terkait dengan penamaan nama-nama yang ditetapkan, yang dijadikan nama daerah di wilayah masing-masing. Next. Kemudian ketidaktahuan masyarakat dalam terhadap arti penamaan wilayah yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, dalam ini wilayah administratif di Kabupaten Sanggau, menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, masalahnya Bapak dan Ibu, baik generasi muda dan tua, banyak yang tidak lagi menggunakan bahasa daerah, baik bahasa Melayu maupun Dayak, serta tergolong penuturnya itu pasif. Memang ketika kita wawancara, nah mereka ketika kita wawancara dan berikan kuesioner, mereka tahu nama itu kan gitu, tapi tidak tahu artinya apa. Nah, itu cukup menggelisahkan kita sebagai peneliti ini. Nah, kekhawatiran yang semakin meningkat manakala tidak semua penamaan wilayah administratif dalam laporan inventarisasi pembapan nama rupa bumi Kabupaten Sanggau pada tahun 2015 mempunyai arti dan sejarah asal-usul penamaannya. Nah, Mas Wiko sangat beruntung ketika harus ke Kabupaten Sanggau itu bersurat dulu Bapak dan Ibu. Nah, itu dimudahkan ketika kita mengambil data ke Kabupaten Sanggau. Dengan adanya sudah ada inventarisasi, artinya sudah ada seperti laporan seperti itu di kantor di Kabupaten Sanggau. Nah, kita kemarin Mas Wiko menyurati, jadi direspon dengan sangat baik, dan kami juga melakukan wawancara-wawancara seperti itu. Nah, hal ini membuat kajian toponomi di wilayah Kabupaten Sanggau menjadi menarik dan penting untuk menambah data sebagai bahan perlindungan. Terkait tadi Bapak dan Ibu kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya semakin menurunnya daya pengetahuan masyarakat tentang bahasa-bahasa daerah sebagai penamaan di daerahnya sendiri. Next. Nah, metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner yang kita gunakan emang cukup kemarin cukup tebal ya Mas Wiko ya, tetapi alhamdulillah dari yang cukup tebal itu memang kita menjaring responden. Pada saat di kuesioner itu ada 50 orang yang kita jaring dari tingkatan usia muda, menengah, dan tingkat atas juga. Nah, kemudian pengambilan data juga kita lakukan dengan cara perekaman kepada penutur jati
artinya penutur bahasa yang ada di Kabupaten Sanggau. Kemudian juga kita lakukan pendokumentasian nama wilayah di ruang publik. Nah, perekaman ini kita juga mengambil sampel sebenarnya kemarin dari pihak pemerintahan, orang pemerintahan, kemudian penduduk setempat, kemudian kita wawancara lepas juga kita lakukan dengan masyarakat di sana. Kemudian pendokumentasian wilayah ini kita dokumentasikan dalam bentuk foto-foto. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat foto-foto yang ada di ruang publik yang akan ditayangkan berikutnya. Next, Mas. Kemudian Kabupaten Sanggau ini memiliki kekhasan penamaan wilayah administratif sesuai dengan karakter geografisnya. Nah, beberapa kekhasan tersebut di antaranya adalah penamaan wilayah yang mengacu pada yang pertama adalah nama etnis atau suku. Kedua, nama tempat dan nama pohon atau buahan. Contoh dari penamaan wilayah yang mengacu pada nama etnis atau suku di antaranya Kecamatan Jangkang. Nah, itu masuk kategori etnis dan suku, Bu, Bapak dan Ibu. Selain Jangkang juga ada penamaan yang lain, ada kecamatan yang lain juga, ada desa yang ini menyebutkan adalah nama etnis dan suku. Kemudian contoh penamaan wilayah yang mengacu pada nama pohon dan buah, misalnya Desa UP. Ya kan? Kemudian contoh penamaan wilayah yang mengacu pada nama tempat adalah Desa Balai Karangan, kemudian ada desa-desa yang lain juga ada kita temukan di Kabupaten Sanggau. Next. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat pada layar di depan laptop Ibu-Ibu, Bapak dan Ibu, penulisan nama wilayah administratif di Kabupaten Sanggau memperlihatkan kondisi yang tidak sesuai kaidah penamaan rupa bumi. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di samping kiri, mungkin sama dengan laptop saya, di samping kiri gambar yang sudah ditampilkan. Seperti Kelurahan Hilir Kota, Kecamatan Kapuas. Nah, ini juga seharusnya Hilir Kota bisa masuk dijadikan satu seharusnya. Kemudian ketidaksesuaian penulisan nama wilayah sebagian besar terdapat pada wilayah yang terdiri atas generik dan spesifik yang seharusnya ditulis dalam satu kata masih belum konsisten. Nah, contoh ada di sini ada Hilir Kota, itu salah Bapak dan Ibu, jadi Hilir Kota kan digabung. Kemudian Balai Karangan, nah itu salah, seharusnya Balai Karangan digabung, antara Balai dan Karangan menjadi satu. Ada juga, walaupun dari ketiga ini, ada juga yang artinya sudah bagus penulisannya, contoh Desa Kosmorego. Nah, itu juga sudah bagus lah, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Next. Nah, sebagai penutup, boleh kami simpulkan situasi dan kondisi penamaan wilayah administratif di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sangat berkaitan erat atau berhubungan dengan yang pertama penggunaan bahasa daerah, kemudian yang kedua kekhasan geografis, serta yang ketiga lingkungan masyarakatnya. Nah, yang kedua dominasi aspek lingkungan masyarakat yang semakin lama semakin heterogen juga membuat penamaan wilayah menjadi berubah, yang awalnya menggunakan bahasa daerah pelan-pelan menjadi bahasa Indonesia. Contoh, Desa Sukadamai, Desa Pusat Damai, kemudian Sungai Mawang, dan masih banyak lagi. Tadi kalau tidak salah dengar juga di Lampung kasusnya sama. Ada masuknya mobile masyarakat, artinya proses transmigrasi juga sangat menentukan penamaan wilayah di suatu daerah. Karena saya pikir ada intervensi juga ketika mobile orang ramai, sekelompok orang membuat komunitas baru, pasti akan menamakan
komunitas itu yang berasal. Nama itu akan digunakan. Kemudian kalau kita lihat di bagian ketiga simpulan kita, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, artinya dalam kasus-kasus yang sudah terlihat tadi, perlu kiranya melindungi penggunaan bahasa daerah dalam penamaan wilayah administrasi dengan menerapkan aturan penamaan wilayah sesuai karakteristik bahasa, suku, dan budaya setempat. Tujuannya tentu saja dalam hal ini pelestarian dan pelindungan bahasa daerah itu sendiri agar tidak punah ditelan oleh zaman. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat jelas dan bersemangat ya Ibu ya. Semangat. Nah, jadi untuk di toponimi wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, mohon maaf gitu kan. Nah, tepatnya di Kabupaten Sanggau ini ternyata justru malah memperlihatkan gitu kan banyaknya penggunaan bahasa daerah seperti itu ya, yang masih melekat dalam nama administrasi. Tetapi, nah yang jadi masalahnya itu adalah lambat laun dan karena semakin heterogen, banyaknya masyarakat pendatang seperti di kawasan-kawasan transmigrasi, membuat pada akhirnya pemekaran nama wilayah tersebut menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Padahal gitu kan penamaan dalam bahasa daerah tersebut itu juga belum tentu gitu kan, maksudnya orang sana tuh mengerti. Karena apa? Karena contoh kayak nama pohon, belum tentu pohonnya itu masih ada di zaman sekarang seperti itu, sehingga itu juga bisa menjadi sebuah dokumentasi gitu kan. Nah, didokumentasikannya di dalam sebuah nama administratif. Nah, itu juga menjadi sebuah ketertarikan tersendiri gitu ya Ibu ya. Iya. Terkait dengan toponimi wilayah yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Nah, setelah 3 pemaparan yang sangat luar biasa ini, mungkin kita sekarang menyimak terlebih dahulu gitu kan pembahasan dari Pak Hari Ferdiansyah dari Badan Informasi Geospasial selaku memang lembaga toponimi ya Pak ya, yang mengurusi perihal toponimi di Indonesia. Untuk Pak Hari dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Iko, bisa mendengar suara saya oleh Ibu Mat? Ya, bisa. Alhamdulillah. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Badan Bahasa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berada di forum yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kalau sebelum saya mulai mungkin saya tetap ada misalnya disclaimer gitu ya. Saya tidak tahu ini apa. Jadi karena saya bukan orang bahasa, jadi nanti mohon maaf mungkin kalau tidak hal-hal yang tidak spesifik terkait kebahasaan tidak saya bahas. Namun ada hal-hal yang tadi yang menarik yang bisa saya dapatkan dari presentasi para narasumber. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili suara hati dari teman-teman DIY seperti itu. Baik, saya mohon izin untuk menampilkan presentasi saya atau beberapa hal yang tadi saya sudah sempat catat terkait dengan materi dari para narasumber. Mungkin sudah dapat dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah, baik. Mungkin ini hanya catatan kecil saya tadi sambil mendengarkan, saya coba mengutip beberapa perkataan dari para narasumber. Yang pertama adalah ini hanya judul paparan saya lewati. Ada yang menarik tadi yang saya catat di sini dari teman-teman di Lampung gitu ya. Ada yang terkait yang menurut saya sangat-sangat mendaki itu yang saya highlight kuning gitu ya. Ada terkait dengan prinsip hidup dari teman-teman di Lampung. Ada yang mengistimewakan tamu. Ini merupakan hal-hal yang tadi kemudian akhirnya berimplikasi terhadap pernamaan dari tempat-tempat di Lampung gitu, seperti itu. Dan ada satu lagi yang mungkin tadi saya lihat adanya bahwa belum semua sesuai dengan kaidah penamaan rupa bumi. Ini mungkin nanti kita bahas jelas. Tapi ini yang saya tadi catat dari presentasinya, bahwa memang yang pertama mungkin sudah umum, mungkin sudah sangat kita ketahui
bahwa bagaimana kaidah bisa menganalisis penamaan. Kemudian yang kedua ini yang mungkin juga berlaku di daerah lain ya, bahwa memang ketika penamaan itu terpengaruh dengan proses migrasi gitu ya, baik terutama ketika daerah-daerah yang pada masa lalu dijadikan pusat-pusat tujuan transmigrasi. Dan ini juga nanti berhubungan dengan tadi ya, ketika sudah lama kemudian ketika ditanyakan sejarah nama dan sebagainya, dokumentasinya menghilang ataupun tidak tahu sama sekali. Walaupun tadi disebutkan berorientasi kepada unsur alami dan buatan, jadi dapat dilihat seimbang gitu bagaimana preferensi dari teman-teman di Lampung untuk menamakan unsur rupa bumi itu seperti apa. Nah, ini yang ingin saya bahas adalah ini ketika ada prinsip hidup yang saya lupa cara melafalkannya, nemui nyimah gitu ya. Bagaimana penerapannya, yang saya terpikir tadi bagaimana penerapannya terhadap penamaan bahasa yang bernuansa asing gitu ya. Karena bagaimanapun ternyata ketika prinsip hidup ini ada gitu ya di masyarakat dan tadi menerima nama-nama dari taruh dari teman-teman yang transmigrasi gitu ya. Apakah sekarang juga masih berlaku gitu untuk hal-hal yang bernuansa asing gitu ya, non Indonesia yang mungkin sekarang sudah sangat gencar, dan saya sih belum menemukan bagaimana batasannya ya untuk dari prinsip hidup yang bagus ini terhadap pengistimewaan tamu, termasuk juga penamaan terhadap nama rupa bumi yang ada di daerah masing-masing, terutama yang di Lampung. Apakah itu juga nanti lambat laun akan menggerus gitu ya nama-nama yang ada karena saking mengecewakan tamu, akhirnya nama yang aslinya justru menghilang gitu ya. Yang tadi saya terpikir mungkin ini yang menarik, nanti bisa dilanjutkan penelitiannya seperti itu. Dan ini yang terakhir sebetulnya bagaimana sih ketika semua belum sesuai kaidah, ini langkah praktisnya seperti apa? Ini berlaku untuk semuanya sih, saya pikir tidak hanya untuk di Lampung saja, di seluruh nanti saya pun menyampaikan ini di daerah-daerah lain. Ini mungkin untuk Lampung catatan saya beberapa ini dari tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Banjar, ini ada hal yang menariknya tadi yang saya lihat ternyata bahwa sebetulnya secara awalnya memang sangat berorientasi ke alam gitu ya, dengan akrab dan air dan sebagainya. Kemudian ada juga ternyata hal-hal yang terkait dengan tadi ya, ada sejarah kerajaan Banjar, dan tadi ada yang menarik mengenai pada fase-fase masa perjuangan di Indonesia gitu ya. Intinya terkait dengan kerajaan, kemudian perjuangan dan topografi, itu yang saya tadi lihat sangat kental di sini. Dan ini yang saya tadi catat, yang saya mungkin yang terakhir dulu, kan ini sangat menarik buat saya. Ketika disebutkan ada sebuah nama, saya mudah-mudahan tidak salah dengar gitu ya, Alamroh atau apa tadi, tapi mungkin merupakan itu basis pertahanan ketika perjuangan. Nah, ini saya pikir ini sesuatu yang ingin saya dapatkan informasi lebih lanjut. Ini akan bisa menjadi sebuah contoh bagaimana nama itu dijadikan sebuah strategi dalam dulu perjuangan gitu. Ini mungkin nanti kalau boleh diceritakan kembali seperti apa. Kemudian yang kedua, tadi karena topografi ya ini sudah dibahas sebagai faktor dasar, kemudian ada sisi historis, dan sekarang mungkin tadi karena ini merupakan hub ya, atau merupakan transit dari ke tempat lainnya, ini mungkin akan mulai berkembang terkait dengan investasi atau bisnis. Ini menjadi perhatian untuk kami sendiri dari BIG ketika mulai banyak nama-nama yang ternyata ditampilkan atau dijadikan sarana bisnis gitu ya. Misalnya nama stadion atau apa yang akhirnya merubah nama dari daerah tersebut seperti itu. Kemudian tadi sejarah modern mempengaruhi penamaan, dan ini saya pikir saya tetap ke dokumen asal-usul ini, saya pikir ini sangat-sangat berguna dan harus kita jaga gitu ya. Dan untuk kami juga toponim di BIG ini sesuatu yang bisa kami dapatkan itu sebagai dasar ketika menentukan nama rupa bumi berlaku di sebuah tempat. Untuk yang Sanggau Kalimantan Barat gitu ya, ini tadi yang saya lihat ada memang berbatasan dengan Malaysia, ada tadi perubahan demografi terkait dengan bagaimana generasi muda ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Ini yang menarik. Saya sempat kemarin nyeletuk ke Bu Anita gitu ya. Apakah betul kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak, akhirnya bahasa daerah kita menjadi hilang. Jadi ketika kejadian juga ketika saya belajar di Jerman, ketika saya belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris saya hilang. Dan ketika belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman saya hilang.
apakah seperti ini apa terkaitnya, atau mungkin ada hal lain yang harus bisa kita lakukan terkait ini. Dan ini yang lainnya mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bu Martina sangat lengkap, saya pikir tidak perlu dibahas lagi. Namun yang saya ingin sampaikan, sebetulnya ini Mas Iko luar biasa sudah menuliskan hal ini di buletin Anggigen, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya ingin menyampaikan kabar gembira ini di buletin nomor 61. Ini adalah hasil karya Mas Iko yang kami sampaikan ke Anggigen, dan alhamdulillah dimuat di salah satu buletin NC61 tahun 2021 terkait Sanggau ini. Dan ini yang petikan saya tadi bahas, asimilasi memang ini akhirnya akan berpengaruh siapa yang dominan, yang berpengaruh terhadap penamaan. Kemudian penggunaan bahasa daerah ini saya pikir sudah disebutkan, namun yang ingin saya garis bawahi adalah nomor 3, ketika dokumentasi nama tempat melalui penutur asli harus disegerakan. Ini untuk itu makanya di kami di BIG, di sistem informasi nama rupa bumi, kami menyediakan fasilitas ini, menyediakan alat untuk mengukur atau merekam sekaligus menuliskan bagaimana pengejaannya ya, rekaman dan IPA-nya seperti apa. Ini saya pikir kalau memang teman-teman bisa memakai Sinar untuk ini, sekaligus ada nama, koordinat, kemudian dan sebagainya, ini akan sangat bagus gitu. Mungkin ini ya kita bisa bahas lebih lanjut, tapi intinya saya melihat bisa ke arah sini kita jadikan. Kemudian penyesuaian penamaan wilayah, dan ini yang tadi saya lihat ada beberapa ketika tadi ada yang belum sesuai ya dengan prinsip penamaan atau kaidah penulisan. Memang kemarin kami juga ngobrol dengan teman-teman Kemendagri bagaimana ini konsekuensinya terhadap dokumen kependudukan dan pemerintah lainnya. Dan sebagai informasi ini juga akan dibahas mungkin nanti di launching gazetir atau peluncuran Gazetir Republik Indonesia hari Senin tanggal 13 oleh salah satu narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Ini dari saya terkait dengan makalah-makalah tadi yang sudah disampaikan yang sangat menarik. Mudah-mudahan tidak terlalu dangkal komentar saya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya terkait dengan prinsip nama rupa bumi. Saya pikir bisa diunduh atau dilihat di PP nomor 2 tahun 2021. Ada videonya juga agak lebih simpel. Silakan diperhatikan. Namun yang ingin saya ingin garis bawahi atau di highlight gitu ya, itu adalah nomor 2 gitu ya. Ketika di sini kita membahas terkait dengan bahasa daerah sebagai nama rupa bumi. Walaupun kalau saya tidak salah mengingat, Profesor Mi mengatakan sebetulnya yang diutamakan itu adalah bahasa daerah ya untuk masalah penamaan. Tapi di sini menjadi nomor 2. Mungkin nanti bisa Profesor Mi bisa memberikan komentar terhadap urutan ini terkait dengan prinsip nama rupa bumi. Dan sebagai kabar juga, ini kami sudah sedang membahas detik-detik terakhir untuk terkait dengan kaidah penulisan nama rupa bumi. Tadi yang disebutkan ada yang belum sesuai dan sebagainya. Kita sudah berkonsultasi dengan teman-teman Badan Bahasa dan Pusat Bahasa dan Perbukuan. Ini sudah kami sampaikan beberapa poin. Kemarin juga sudah kami sampaikan di Temu Nasional Republik Indonesia bulan November. Ini adalah kaidah-kaidah penulisan yang mungkin nanti akan menjadi acuan untuk terkait dengan bagaimana penulisan yang baik dan benar terhadap penamaan rupa bumi. Ini nanti mungkin silakan kalau mau diunduh silakan, atau nanti didiskusikan enggak. Ini saya tidak akan membahas ini, sudah bosan mungkin Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini mungkin kita lebih banyaknya di penelahannya ya untuk terkait dengan nama rupa bumi. Dan yang ini saya sampaikan sebetulnya ini, ketika kita tadi berhubungan dengan bahasa atau toponim yang ada di daerah, sebetulnya ketika dipadu-padankan dengan proses penyelenggaraan nama rupa bumi tadi terkait dengan pelindungan bahasa dan sebagainya, ini ada di ranah ini. Dan ini kami pikir sangat-sangat erat nanti kaitannya dengan teman-teman yang berhubungan dengan bahasa. Makanya dari beberapa tahun ke belakang kami menggandeng teman-teman dari Kemenpud untuk memandu kami dalam hal terkait dengan kebahasaan ini. Dan yang terakhir ini yang tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian memakai Sinar, kemudian bisa mendokumentasikan pengucapan, walaupun di Sinar ini yang wajib itu hanya 3 Bapak Ibu sekalian, hanya nama, jenisnya apa, kemudian koordinatnya di mana. Namun kalau bisa dilihat ini ada sejarah dan pengucapan, dan pengucapannya itu bisa direkam. Jadi ini sebetulnya ingin kami dorong ke Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menyediakan data-data ini akan sangat berguna untuk kita di gazetir, kita perlihatkan nama resmi seperti apa, kemudian di pengucapannya yang bagus seperti apa, yang tepat seperti apa. Ini mudah-mudahan kita bisa kerjasama lanjutkan.
baik dari pusat bahasa ataupun nanti dari balai bahasa, kantor bahasa di berbagai daerah. Dan ini yang selalu saya sampaikan di akhir di akhir presentasi, bahwa jangan sampai kejadian lagi seperti ini karena salah. Kalau ini yang saya sampaikan adalah kesalahan dari BIG sendiri, dari Baku Tanah, karena surveyornya bukan orang setempat, dia salah dengar, kemudian menuliskannya salah, akhirnya namanya salah di peta, padahal peta itu adalah harusnya nama Baku. Ini mudah-mudahan tidak terulang, dan mudah-mudahan forum-forum seperti ini juga bisa menjadi sebuah wadah ya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan nama rupa bumi Baku yang kita kerjasamakan antara Badan Bahasa atau Pusat Bahasa dengan Badan Informasi Geospasial. Mungkin itu Mas Jeko, kalau sangat dangkal saya mohon maaf atas kekurangan saya. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pembahasannya gitu kan, dan memang alhamdulillah Badan Bahasa gitu kan di Kemendikbudristek maupun BIG ini kita sudah bekerja sama gitu ya, berkolaborasi sedikit demi sedikit seperti itu ya Pak ya, mulai dari pembuatan artikel, kemudian juga nanti mungkin kedepannya kita juga bisa sekaligus melakukan pendokumentasian melalui sinar seperti itu ya kedepannya, supaya memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, berhubung waktunya juga sudah menunjukkan pukul 14.30, mungkin saya buka satu sesi tanya jawab saja gitu kan, kira-kira ada yang ingin bertanya atau menanggapi, atau mungkin Ibu Profesor Mutamia mau memberikan tanggapan terkait hasil toponimi yang sudah dipaparkan oleh ketiga pembicara pada sesi kali ini. Oh, ada Pak Kasman sama Bu Elis. Oke, silakan Pak Kasman. Kalau disebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya apa, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saya Kasman dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak. Pertanyaan mungkin untuk semua makalah kayaknya ini, karena umum. Secara kebetulan saya mungkin belum pernah yang terlintas di dalam benak saya untuk melakukan kajian toponimi gitu ya. Kemudian tadi saya lihat ada 50 responden gitu ya Bu ya. Kemudian dengan dibagikan kuesioner. Nah, sementara data yang ditampilkan Ibu tadi itu data berupa foto nama diri ya, nama diri yang ada di saya ingin tahu ini Bu, betul-betul saya tidak tahu. Saya ingin tahu model instrumen yang dimuat di dalam instrumen penelitian toponimi itu seperti apa. Itu saja sih sebenarnya. Terima kasih Pak Satiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Ibu Eis, ya, Niki. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat saya untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya anggota Duta Bahasa dari Provinsi Jawa Barat, yang kemudian kebetulan menjadi dosen bahasa Indonesia di Bandung gitu. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas paparan dari para pemakalah, kemudian juga tadi sudah dibahas juga, dan ini menambah ilmu buat saya gitu. Mungkin pertanyaan saya juga bersifat umum. Tadi mulai dari Bu Evi yang di Lampung Selatan, saya jadi teringat saya pernah Bu ke Lampung Selatan waktu 2014, saya kongres Kimli di sana. Ya, jadi saya mau bertanya juga ke Bu Evi, mungkin bisa juga untuk Ibu yang lainnya juga. Tadi saya belum melihat atau saya terlewat, apakah kajian Ibu ini bisa menampilkan data atau bagan atau diagram mengenai dominasi fitur semantis
dalam penamaan desa-desa di Lampung Selatan, kemudian tadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, itu dominasinya itu menggunakan fitur semantis apa gitu. Karena misalnya saya pernah membaca kajian toponimi daerah, misalnya di Tulung Agung, berdasarkan penelitian itu 40% katanya itu berasal dari tumbuhan. Kemudian misalnya saya berasal dari Kabupaten Bandung, kemudian ada penelitian juga itu dominasinya itu diambil dari sumber air gitu. Nah, saya ini hanya penasaran saja kalau misalnya di Lampung Selatan, kemudian di Kabupaten Banjar, Kabupaten Sanggau, itu fitur semantisnya lebih rujukannya itu berasal dari apa gitu. Itu saja mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Eis ya yang sudah bertanya. Mungkin ada satu lagi, mungkin Bapak biar ganjil. Tidak ada? Tidak ya. Kalau memang tidak ada ya mungkin saya rangkum ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Pak Kasman dari kantor bahasa NTB itu lebih menanyakan perihal instrumen ya Bapak ya. Instrumennya tuh seperti apa sih gitu kan, bisa digambarkan kayak mana, apa tuh namanya, kuesioner yang ditanyakan kepada responden seperti itu. Kemudian untuk Ibu Eis ini juga untuk semua ya. Jadi kira-kira dominannya apa saja sih yang menggunakan fitur semantik gitu kan. Kayak kalau di Sunda kan nama sungai apa. Nah, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu. Kalau untuk instrumen juga mungkin kurang lebih sama ya, mulai dari Lampung, kemudian Banjar maupun yang di mana Sanggau. Mungkin nanti salah satu saja membahas perihal instrumen yang tadi ditanyakan Pak Kasman. Mungkin mulai dari Ibu Evi dulu, silakan Ibu Evi. Ya Ibu, silakan. Laptopnya ngehang. Ya, sudah ada suaranya. Oh. Silakan. Oh ya, mohon maaf, ini saya tidak bisa share screen. Jadi instrumen yang dari Badan Bahasa, ya standar dari UI itu loh Pak. Dijelaskan saja Bu secara singkat karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 14.30. Terima kasih. Ditelaah seperti apa maknanya, kemudian seberapa jauh sejarah yang diambil dari nama tersebut, itu untuk pertanyaan dari Pak Kasman. Adapun untuk pertanyaan dari Mbak Ewis, fitur semantis yang didapatkan memang tabel ini belum selesai ya. Jadi kebanyakan fitur semantisnya itu bermakna harapan. Misal untuk nama desa Sido Mekar ya, harapannya semakin mekar begitu. Kemudian untuk nama desa Gedung Harta, harapannya agar desa tersebut menjadi lambannya harta atau rumahnya harta. Kemudian untuk Sukajaya, berharap agar masyarakatnya itu bisa suka dalam gotong royong, kemudian membuat desa tersebut semakin berjaya. Jadi fitur semantis yang ada yaitu dominan ke harapan. Begitu Mbak Ewis. Terima kasih Bu. Berarti dominannya ke harapan ya kalau di Lampung. Ya. Mungkin lanjut untuk Ibu Siti Zamzaro. Silakan Ibu. Masih belum bersuara Ibu. Diklik terlebih dahulu.
Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan Pak Kasman tadi mengenai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, kami sebetulnya kemarin sudah menyiapkan instrumen pertanyaan, ya, tapi dengan lengkap sekali ketika di lapangan, kemudian ternyata tidak bisa kita temukan apa yang kita harapkan. Jadi kami lebih banyak wawancara spontan, kemudian kami pancing gitu kan, mungkin tetap dengan pedoman instrumen yang ada, kemudian kami rekam. Jadi untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari informan tersebut. Dari 50 responden kemarin, kami bagi sebenarnya tim kami belum ada 5 orang kemarin, yang 4 orang. Di situ kami untuk memperoleh, karena kabupaten menjadi sangat luas, dan untuk hanya pada satu kecamatan saja untuk tidak mewakili jumlah dari seluruh kecamatan yang ada. Jadi kami lebih pada banyak mengalir saja di mana kita temukan lokasi yang kita ambil gitu kan. Jadi dari situ kemudian kami juga bisa dari rekaman tadi kami bisa menemukan data-data menyangkut kronologi bagaimana pengucapan mengenai desa itu tersebut. Kemudian dari kalau pertanyaan saya yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua mengenai fitosemantik itu, memang Kalimantan Selatan kan daerahnya banyak rawa, dan otomatis kan penamaan mengenai tempat-tempat yang berhubungan dengan air itu menjadi keringan. Misalnya kalau untuk tadi saya katakan ada nama sungai atau sei, kemudian teluk atau lok, kemudian ada danau, dan mengenai aliran air itu ada kita menemukan istilah seperti handil, kemudian ada tatah, kemudian ada ampasan. Itu semua terkait dengan aliran air tadi. Saya kira untuk itu mungkin data kami masih kurang banyak lagi untuk mengupas masalah kita semua tadi. Silakan. Ya. Terima kasih Bu. Jadi bisa dibilang dominannya itu lebih ke air ya. Berarti hampir sama ya seperti Jawa Barat ya. Kayak gitu kan, lebih ke sungai, teluk, karena daerahnya kan rawa. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian lanjut terakhir Ibu Martina, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Wiko. Untuk pertanyaan Pak Kasman, tadi ditanyakan bahwa 5 responden dibagikan kuesioner nama diri ya Pak ya. Nah, sedikit sharing saja sebenarnya, walaupun mungkin Badan Bahasa yang sudah bekerja sama dengan PHUI, kuesioner yang sejenis, namun kami kemarin juga kembangkan, kami bekerja sama juga dengan BIG di daerah, kemudian pemerintah daerah juga dalam hal pengisian kuesioner ini. Kami sangat terbantu dengan diberikan informasi awal nama-nama wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau, dan kami membuat di dalamnya kuesioner itu nama-nama wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau itu banyak sekali. Jadi itulah menjadi basis kita untuk menanyakan kepada responden, ke 50 responden itu. Nah itu anunya Pak, dasarnya Pak untuk menanyakan nama-nama itu kepada responden. Tentu saja dengan, walaupun kita sudah mendapatkan data mentah dari BIG dan pemerintah daerah, namun kita menggali eksplorasi pertanyaan terkait nama-nama yang sudah ada. Gitu ya Pak Kasman ya. Kemudian untuk TAIS, nah kalau kita lihat tadi sudah disimpulkan bahwa temuan kita di lapangan virtual semantik apa,
yang kita dapatkan untuk penelitian toponimi di Kabupaten Sanggau ini, tadi sudah disimpulkan bahwa kekhasan penamaan wilayah di wilayah ini, di wilayah Kabupaten Sanggau, ada 3, itu mengacu pada nama etnis atau suku, kemudian nama tempat, kemudian nama pohon. Tentu saja yang mendominasi adalah nama etnis dan suku. Mengapa ini muncul? Kita ketahui bahwa untuk Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau, rasa etnisitas dan kesukuan memang tinggi. Oleh karena itu, tidak heran jika penamaan wilayah juga sangat kental dengan etnisitasnya. Saya rasa itu ya, TS menjawab ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Makasih terima Mas Eko. Sama-sama, terima kasih banyak. Jadi mungkin saya coba merangkum sebelum mengakhiri. Jadi untuk pertanyaan Pak Kasman, jadi instrumennya itu gitu kan mengacu daripada nama-nama wilayah yang ada di kabupaten masing-masing seperti itu ya. Tentu saja hal-hal atau komponen-komponen apa saja yang dijadikan kuesioner itu juga mengacu pada yang tadi sudah disebutkan nama Pak Hari gitu kan, mulai dari nama wilayahnya, asal bahasanya, sejarahnya, kemudian juga pengucapannya seperti itu. Karena di Kalimantan Barat juga sempat ya Ibu ya, untuk Ibu Martina itu merekam gitu bagaimana pengucapannya, karena kan untuk Melayu itu ada perbedaan gitu antara A dan E-nya seperti itu. Nah, itu juga menarik untuk dilihat atau dijadikan kuesioner. Dan kenapa kuesionernya itu berbeda-beda? Itu karena nama wilayah di setiap daerah kan juga berbeda-beda. Ada yang namanya desanya banyak banget, ada yang desanya cuma sedikit seperti itu. Karena itu yang juga menjadi pembeda seperti itu. Kemudian juga itu tadi juga seperti yang di Kabupaten Banjar. Nah, itu juga ternyata tidak hanya nama wilayah, tapi kan juga toponimi alam. Itu toponim alam juga dijadikan sebagai bahan kuesioner seperti itu kan, yang sehingga untuk menambah kekayaan. Nah, itu juga mungkin nanti bisa ditanyakan secara langsung juga kepada ketiga pembicara ya Pak Kasman ya, atau mungkin nanti kantor bahasa NTB juga bisa melakukan toponimi di tahun depan supaya lebih memperkaya lagi bagaimana penamaan wilayah yang ada di sana. Nah, untuk pertanyaan dari Teis, itu berarti fitur semantiknya kalau bisa disimpulkan untuk Lampung Selatan itu lebih ke harapan. Ini persis kayak Jawa ya. Jadi sido-sido, suko-suko gitu ya Bu ya. Ya kan, kemudian juga untuk yang Banjar itu lebih ke air sama seperti Jawa Barat gitu ya. Nah, yang menarik adalah Sanggau. Sanggau ini justru yang dominannya adalah nama etnis atau suku. Ya, mengingat kalau saya tidak salah ada 25 suku Dayak di Kabupaten Sanggau. Nah, itu juga mungkin membuat pada akhirnya etnis atau suku itu menjadi sesuatu hal yang penting di sana. Mungkin itu untuk kesimpulan dari pertanyaan semua pembicara. Semoga pertemuan hari ini jelas dan bermanfaat gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iko. Terima kasih Mas Iko. Pak Hari. Sama-sama. Pak Hari. Narasumber yang tidak disebutkan, mohon maaf tidak. Bu Martina. Ya Pak. Pak Sadwiko. Bu Martina ini nenek kami loh. Pak Hadi, senang sekali Pak atas informasinya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa nanti untuk kami nantikan Bu ya. Oke, kami dapat masukan banyak dari Bapak tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk BIG. Saya harap Satwiko ada kerjasama yang erat antara BIG dan Badan Bahasa, terutama untuk penulisan. Ini masih masalah. Ya. Siap Ibu. Oke, itu aja saya titip pesan. Terima kasih, sukses semuanya, saya senang semuanya, tetap sehat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin live ya. Ya, silakan. Oke, untuk sesi berikutnya mungkin bisa saya serahkan kepada Ibu Rien Mayrina. Untuk Ibu Mayrina dipersilakan.